Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Kembali lagi dengan Pak Panji. Hari ini kita akan sama-sama belajar PAI untuk di kelas 5, yaitu bab 1 tentang menyayangi anak yatim. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga keberkahan di dalamnya, lalu kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dengan begitu, insya Allah kita sama-sama melantunkan doa ya teman-teman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mari kita konsentrasi dimulai. Kita sama-sama menyimak. Pak Panji akan menyampaikan materi pada hari ini tentang bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Baik teman-teman, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surah agar supaya itu menjadi pengingat bagi seorang muslim, seorang mukmin, agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan selalu memiliki perilaku yang baik terhadap sesama manusia. Apa itu nama surahnya? Yaitu surah Al-Ma'un, teman-teman. Apa? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini berarti barang-barang yang berharga, yaitu terdapat di dalam Al-Quran di dalam surah ke-107. Ada berapa ayat teman-teman? Ada 7 ayat. Dan surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkannya di Mekah atau di kota Mekah. Nah teman-teman, mari sekarang kita sama-sama belajar membaca surah Al-Ma'un dengan tartil, dengan baik dan benar. Sekarang Pak Panji akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. Teman-teman boleh menyimak. Kalau teman-teman di rumah ada Al-Quran atau buku PAI-nya, silakan dibuka. Mari kita sama-sama menyimak terlebih dahulu. Pak Panji akan membacakan. Teman-teman menyimak ya. Siap ya. Pak Panji hitung sampai 3. Teman-teman sudah menyiapkan. 1, 2, 3. Oke, sudah siap ternyata semuanya. Kita sama-sama baca dulu ya. Teman-teman boleh menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, itu adalah surah Al-Ma'un. Mari kita sama-sama ulangi satu ayat. Pak Panji 1 kali, kalian boleh mengulang di rumah 1 kali ya. Baik, simak dulu baik-baik. Pak Panji akan membacakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, silakan teman-teman mengulangi di rumah 1 kali ya. Sudah? Terima kasih. Kita lanjut ke ayat kedua. Teman-teman kembali menyimak, nanti teman-teman boleh mengulangi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oke, silakan teman-teman mengulang bacaannya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan semakin lancar bacaannya. Selanjutnya ke ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Silakan teman-teman. Bagus sekali. Lanjut kita ke ayat keempat. Fawailul lil musallin. Oke, teman-teman silakan mengulang bacaannya. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke ayat kelima. Teman-teman kembali menyimak. Alladzihum an
salatihim sahun. Silakan teman-teman mengulang bacaannya. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke ayat ke-6. Alladzina hum yura'un. Baik, silakan teman-teman mengulang. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Oke, silakan teman-teman mengulang. Barakallahu fikum. Kalau sudah sama-sama kita mengulang, mari kita sama-sama baca dari ayat 1 sampai terakhir menggunakan basmalah. Kita sama-sama ya teman-teman ya, bersiap ya. 1, 2, 3. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, barakallahu fikum. Silakan teman-teman nanti boleh mengulang terus bacaan surah Al-Ma'unnya sehingga menjadi bacaan yang tartil dan baik. Baik teman-teman, selanjutnya agar supaya kita lebih tartil dan juga memahami bagaimana tata cara membaca surah Al-Ma'un, mari kita pelajari ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hukum mim sukun. Apakah teman-teman sudah tahu hukum mim sukun itu apa? Nah, hukum mim sukun itu di dalam ilmu tajwid terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum ikhfa safawi, ada hukum izgham mutamatsilaini, dan yang ketiga ada hukum izhar safawi. Nah, mari kita ulas satu persatu ya teman-teman. Silahkan disimak baik-baik agar supaya kita sama-sama memiliki pemahaman yang benar terkait hukum tajwid ini. Yang pertama adalah ikhfa safawi. Ikhfa safawi artinya adalah, ikhfa itu artinya samar teman-teman. Sedangkan safawi itu artinya adalah bibir. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya harus disamarkan. Nah teman-teman, contohnya adalah tarmihim bihijaratim min sijil misalkan. Lalu yang kedua alam ya'lam bi annallaha. Jadi mim sukun bertemu dengan ba, hukum bacaannya adalah ikhfa safawi. Selanjutnya adalah idgham mutamatsilaini. Nah, idgham mutamatsilaini ini apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Teman-teman, contohnya apa? Apakah teman-teman ada yang tahu dan bisa mencontohkan? Contohnya adalah alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ada at'amahum, mimnya mim sukun bertemu dengan mim hidup berharokat kasroh. Itu dinamakan hukum bacaannya dengan izgham mutamatsilain. Nah, yang terakhir adalah hukum izhar safawi, teman-teman. Hukum izhar safawi ini harus dibaca jelas, ya. Sebagaimana maknanya, yaitu izhar yang artinya jelas. Nah, hukum izhar safawi ini apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Contohnya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi di dalam ayat tersebut mim sukun bertemu dengan huruf ain berharokat fatah, maka hukum bacaannya disebut dengan izhar safawi. Jadi mesti diingat ya teman-teman, hukum mim sukun itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa safawi, yang kedua adalah idgham mutamatsilaini, yang ketiga adalah idhar safawi. Sip. Oke, teman-teman, selanjutnya sambil Pak Panji terus menjelaskan makna dan juga pengertian dari surah Al-Ma'un, nah, teman-teman boleh silahkan sediakan kertas di rumah ataupun buku tulis sehingga teman-teman sambil menyimak boleh sambil latihan menulis surah Al-Ma'un ya. Siap ya? Oke, silahkan teman-teman. Pak Panji kasih waktu 5 detik. 1,
2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman, sambil kalian menulis, Pak Panji akan mengartikan dan menerjemahkan surah Al-Ma'un ayat demi ayat. Silahkan teman-teman simak sambil teman-teman mencoba menulis surah Al-Ma'un. Baik, teman-teman. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberi bantuan. Nah, itulah arti dari surah Al-Ma'un. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari asbabun nuzul dari surah Al-Ma'un. Nah, asbabun nuzul itu apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat atau surah di dalam Al-Quran. Jadi penyebab dari turun surah Al-Ma'un ini diantaranya adalah dulu ketika di zaman Rasulullah SAW ada orang kafir Quraisy yang menyembelih unta, teman-teman. Masya Allah, menyembelih unta. Dan dagingnya itu sangat melimpah. Lalu datang seorang anak yatim yang kelaparan. Dia meminta sedikit daging dari orang yang menyembelih unta tersebut. Tetapi bukannya dikasih, malah dimaki-maki dan dihardik, teman-teman. Jadi turunlah ayat dari surah Al-Ma'un ini yang memperingati bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Lalu diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas bahwa waktu itu banyak orang munafik yang sholatnya itu lalai, teman-teman. Suka mengakhir-akhirkan waktu sholat, tidak khusyuk ketika sholat, bermain-main ketika sholat, mempermainkan ibadah. Maka turunlah ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama dengan cara apa? Dengan cara kita menghardik anak yatim dan juga lalai dalam mengerjakan sholat. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus menghindari sifat-sifat tercela dan buruk tersebut ya teman-teman ya. Kita harus sayang terhadap anak yatim dan juga kita harus disiplin dalam beribadah. Kita mulai rajin sholat tepat pada waktunya. Jadilah anak yang berdisiplin. Nah teman-teman, isi kandungan yang perlu kita pelajari daripada surah Al-Ma'un ini, yang pertama kita jadi mengetahui bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu adalah yang pertama orang yang senantiasa menghardik anak yatim. Itu kita tidak boleh lakukan. Yang kedua adalah orang yang senantiasa lalai dalam melaksanakan sholat. Sudah azan malah masih main handphone. Ayo siapa yang seperti itu? Sudah azan masih sibuk bermain, masih azan, masih sibuk dengan dunianya sendiri. Itu tidak boleh teman-teman ya. Jadi ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita harus menyiapkan diri untuk bersegera melaksanakan ibadah sholat. Nah yang selanjutnya, kita tidak boleh juga menjadi manusia muslim mukmin yang pelit, tidak membantu dan tidak menolong orang fakir miskin. Dengan apa? Dengan harta benda kita yang berharga. Kita bisa bantu dengan uang, kita bisa bantu dengan makanan, kita bisa bantu dengan pakaian dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, marilah kita muliakan orang fakir miskin dan bantu mereka dengan apa yang kita punya. Belajarlah menjadi pribadi muslim yang dermawan, teman-teman. Nah,
Yang selanjutnya yang terakhir adalah kita tidak boleh memiliki sifat sombong ria, teman-teman. Tidak boleh ya, karena itu termasuk juga orang-orang yang suka mendustakan agama. Kita tidak boleh dan wajib menjauhi perilaku sombong dan ria. Siap ya teman-teman ya, apabila kita melaksanakan sholat 5 waktu itu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membantu dan menyayangi anak yatim, kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Kalau kita membantu orang fakir miskin, kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi tidak ada kesempatan untuk kita untuk berbuat sombong dan ria dengan apa yang kita kerjakan. Masya Allah wa barakallahu fikum. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang asesmen untuk bab 1 ya teman-teman ya. Jadi ditunggu video selanjutnya. Dengan kita senantiasa belajar, insya Allah kita akan menjadi pribadi muslim yang baik dan baik setiap harinya. Dan kita juga akan belajar di sekolah maupun di rumah, akan lebih rajin lagi, dibantu dengan video-video edukasi yang Pak Panji share ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Pak Panji cukupkan dulu, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.